Bapa, kami datang dengan setiap kerinduan kami Bapa. Kami mau bawa setiap pujian kami, kami bawa setiap pengagungan kami hanya untuk Engkau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan pada kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan hanya itu, yes, rinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan-Mu Tuhan. Yes, senangkan hatimu, senangkan-Mu Yesus, senangkan hatimu, kerinduan bagi setiap kami. Yes, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu selama-lamanya, menyenangkan Engkau, menyenangkan Yesus, menyenangkan-Mu, menyenangkan Engkau, menyenangkan Raja, menyenangkan-Mu Tuhan selama-lamanya. Lewat pujian kami, lewat pengagungan kami,
kemuliaan-Mu Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus menyenangkan Engkau, menyenangkan-Mu, menyembah Engkau selama hidup kami. Setiap sembah, setiap pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Yes, haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulah. Berikan hormat, berpujian bagi. Haleluya, haleluya, yes, haleluya, bagi anak domba. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, berpujian bagi. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, yes, haleluya, bagi Engkau anak domba. Yes, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulah. Berikan berikan hormat, berpujian bagi beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Berikan sorak-sorai untuk anak domba. Berikan sorak-sorai bagi Raja-Mu. Yes. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang selama-lamanya kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Biar pada hari ini Bapa, biar pada saat ini, biar pada waktu ini Bapa, kami mau berikan hidup kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami membawa setiap sembah kami, kami membawa setiap pengagungan hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Bertahtalah atas ibadah kami Tuhan, pengurapan yang dari Allah Tuhan atas setiap kami. Penuhi kami dengan roh-Mu Bapa, layakan kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Coba kita lihat kiri kanannya, katakan Engkau luar biasa hari ini. Yang sudah boleh sambil duduk, katakan Engkau luar biasa. Mari kita angkat pujian kita, kami terima. Yes. Katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar dan hidup berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yes, kami terima
kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Mari katakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Mari katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Yes. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Masih siap lebih bersuka cita? Mari bangkit Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kita, nyanyian kemenangan. Yes. Haleluya. Sekarang telah tiba, yes, keselamatan dan kuasa, yes, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Yes, adapun oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Adapun you ready, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan,
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, oleh kesaksian. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Yes. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Penyertaan-Mu yang gak pernah habis buat kami. Terima kasih Bapak. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, di dalam hidup. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau segala-galanya buat kami. Ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan segenap hati kami, membawa pujian penyembahan kami yang terindah buat Tuhan. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami. Ketika kami menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami umat kepunyaan-Mu. Dan Engkau berkenan memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, dibentuk, dididik, dinasihati oleh firman Tuhan. Roh Kudus jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih-benih firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah silakan duduk jemaat Tuhan. Boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik, kita akan lihat Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya, karena ini materinya kita akan buka. Oh, bisa dibantu? Oh, di depan sudah ada juga ya, dibantu juga, puji Tuhan. Baik, kita akan baca ayatnya sama-sama, di depan sudah ada. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ke 10. Kita akan baca sama-sama dengan perlahan tetapi pasti ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudaraku, kalau saudara boleh perhatikan perikop dari Pengkhotbah pasal 9, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop nasib semua orang sama. Ya saudaraku, ini satu pernyataan yang dinyatakan oleh Salomo di masa-masa akhir kehidupannya. Dia melihat bahwa nasib semua orang sama. Saya awalnya tidak setuju saudaraku, tetapi ketika saya baca dan saya pelajari apa sih maksudnya si Salomo. Kenapa dia berkata bahwa nasib semua orang sama. Ternyata maksudnya adalah orang baik maupun orang jahat, orang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, orang yang hidup benar atau hidup dalam kejahatan, toh pada akhirnya semua akan mengalami kematian. Jadi pengkhotbah melihat bahwa nasib semua orang sama. Di tengah-tengah pengertian seperti itu saudaraku, tiba-tiba Salomo berkata bahwa tetapi adalah lebih baik
kalau kita ada dalam kehidupan. Kenapa? Coba kita lihat pada ayat yang kelima, saudaraku. Saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 9 ayat yang kelima. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Toh ternyata saudaraku, sekalipun nasib semua orang sama, akan berakhir kepada kematian. Tetapi pengkhotbah berkata adalah lebih baik kita hidup. Kenapa? Kalau kita masih hidup, artinya kita masih bisa bekerja. Dan bahagia orang hidup masih bisa produktif. Bahagia orang hidup, maka dia masih menjadi orang yang bisa menghasilkan upah dalam kekekalan, dalam apa yang dia perbuat dan dia kerjakan. Jadi saya mau berkata, saudaraku, kalau hari ini saudara berkata bahwa saya masih hidup, terlepas berapa usia saudara. Apakah saudara sudah lanjut usia? Apakah saudara saat ini masih remaja, masih pemuda, masih dewasa, masih kuat? Terlepas dari semuanya itu, saudaraku. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu berarti saudara harus menjadi orang yang produktif. Saudara harus bekerja. Sebab arti orang hidup, yang membedakan antara orang hidup dan orang mati adalah karyanya. Bekerja. Orang hidup dia akan bekerja, dia akan menghasilkan, dia akan menerima upah, mengumpulkan upah di dalam kekekalan. Tetapi orang mati tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Jadi saudaraku, saya mau bilang hari ini begini, saudaraku. Kalau hari ini saudara masih hidup, tapi nggak pernah melakukan sesuatu yang berguna. Tiap hari cuma merana, merene, merono. Kata Mbah Surip yang udah mati, bangun tidur, apa? Tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Nah itu hati-hati saudaraku. Jangan-jangan kita sudah mati sekalipun secara realnya kita masih hidup. Karena orang hidup, orang yang hidup itu berarti dia masih bekerja. Ya, oke, next. Karena itu pengkhotbah saudaraku hari ini mau ajar kita tentang bagaimana kita menjadi orang yang mengelola pekerjaan baik kita. Ya, ini tadi ayat 10 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga karena, perhatikan baik-baik, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi saudaraku, kalau kita masih hidup, itu berarti kita harus bekerja. Harus menjadi orang yang berguna, produktif, menghasilkan sesuatu. Karena di dalam dunia orang mati tidak lagi ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Bisa dimengerti sampai di sini saudaraku? Ya. Jadi kalau kita masih hidup, itu berarti bekerja, memberi buah. Kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang berguna, menghasilkan upah di dalam kekekalan kita. Oke, next, lanjut. Kitab Pengkhotbah mengajarkan, ya, jadi di tengah-tengah kitab yang ditulis Salomo pada masa tuanya, seolah-olah kitab Pengkhotbah ini adalah sebuah kitab seperti orang yang putus asa gitu ya. Segala sesuatu sia-sia. Semua di bawah kolong langit ini, kekayaan, kemuliaan, kehormatan adalah sia-sia. Seperti seorang yang sedang putus asa gitu ya. Tapi ternyata di dalam kitab Pengkhotbah ini saudaraku mengajarkan satu rahasia yang mungkin banyak manusia belum mengetahuinya. Tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan yang baik.
Jadi bagaimana kita mengelola kehidupan kita yang harus bekerja ini, yang harus produktif ini, bagaimana kita kelola menghasilkan sesuatu yang baik dari hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar, saudara. Next, lanjut. Berikut 3 hal yang Salomo ajarkan dalam kitab Pengkhotbah untuk mengelola pekerjaan dengan baik. Ya, yang pertama, lanjut. Coba kita lihat ayat 7a, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Saudara, setiap kita bekerja pasti akan menghasilkan sesuatu. Orang yang produktif akan menghasilkan buah. Tetapi saudaraku, ada berapa banyak orang yang hanya menghasilkan sesuatu tetapi tidak pernah dinikmati oleh hidupnya. Tidak pernah dinikmati oleh dirinya. Sebab itu firman Tuhan ajar kepada kita yang pertama. Bagaimana kita mengelola hidup kita dalam bekerja. Yang pertama saudaraku, nikmatilah hasil pekerjaanmu. Next, lanjut. Banyak orang di dunia ini saudaraku menghabiskan waktunya untuk bekerja. Ada orang yang begitu suka dengan kerja. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk keluarganya. Tidak lagi ada waktu untuk sosialita. Tidak ada lagi waktu untuk pribadinya sendiri. Bahkan saudaraku sampai di hari tuanya. Karena tidak merawat tubuh, tidak menjaga kesehatan. Akhirnya di masa tuanya badannya sakit-sakitan karena gaya hidup yang tidak seimbang dan kurang istirahat karena bekerja. Saya mau bilang saudaraku, ini bukan kehendak Tuhan saudaraku. Yang pertama yang firman Tuhan ajarkan bagaimana kita mengelola kehidupan kita dalam bekerja. Saudara dan saya, memang kalau engkau hidup, yang membedakan antara orang hidup dan orang mati adalah produktivitasnya. Tapi yang pertama firman Tuhan tekankan, engkau harus menjadi orang yang menikmati hasil pekerjaanmu. Ada banyak orang saudaraku yang hanya menekankan kepada pekerjaan. Tapi hidupnya justru jadi budak pekerjaannya. Saya mau berkata hari ini saudaraku, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan engkau menghasilkan buah dan buah itu kita nikmati. Saya pernah kasih contoh saudaraku, tapi mungkin ada beberapa orang yang belum dengar kisah ini, tapi saya akan cerita lagi saudaraku ya. Di Bandung, ini cerita benar saudaraku ya. Di Bandung ada seorang pedagang grosiran, ini tahun 70. Jadi saudara bisa bayangkan ketika itu seorang Tionghoa yang punya grosiran di pasar induk itu bisa seperti apa gitu ya. Jadi dia ada meja besar ya yang angkatan kakek neneknya saya gitu ya. Dulu kakek nenek saya itu punya meja selalu kayak gitu saudaraku, dari meja jati. Ya, kalau zaman sekarang susah nyari kayak begitu saudaraku ya. Meja jatinya besar, di meja jati itu ada banyak lacinya, ada banyak lemarinya. Dan itu tempat untuk nyimpen duit saudaraku. Dan ini ada satu orang encim, sampai disebutnya encim lewe. Kenapa disebut encim lewe? Karena bibirnya doer. Kenapa bisa bibirnya doer? Karena tiap hari kerjaannya hitung duit. Duit pasar. Pakai bibirnya. Tahu dong orang zaman dulu. Joroknya minta ampun. Orang mah pakai kobokan itu kan. Yang buat basahin tangan gitu. Ini pakai bibir saudaraku. Sampai bibirnya doer saudaraku. Tiap hari kerjanya hitung duit pasar saudaraku. Ya, kerjaan hitung duit pasar. Setiap hari sampai makan saja satu suap nih itu ditaruh. Suapan kedua mungkin 15 menit atau 20 menit kemudian dia lagi hitung duit, dia baru ingat, ya gue lagi makan ya. Nasinya udah kering saudaraku. Baru masuk suapan kedua. Dia hitung duit lagi. Itu sampai seperti itu kondisi hidupnya saudaraku. Dan tahukah saudara ironinya saudaraku. Satu kali saudaraku itu kondisinya sedang tertutup, toko itu malam-malam gitu ya.
dia lagi hitung duit di dalam ruangan itu. Pagi-paginya orang pasar sudah ramai, mau belanja barang, mau seperti biasa. Kok pintu masih ditutup? Akhirnya didobrak pintunya, saudaraku. Dan diketemukan si Encim ini sedang duduk di belakang meja jatinya kebanggaannya itu, saudaraku. Dengan setumpuk uang di depannya. Dan dia sudah kaku. Posisinya lagi duduk, saudaraku. Dia lagi hitung uang matinya. Saya mau tanya, apakah itu kehendak Tuhan? Kaya raya? Iya. Diberkati? Iya. Tapi tidak pernah menikmati hasil dari pekerjaannya. Saya mau bilang, saudaraku, itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Bisa dimengerti, saudaraku? Saya mau berkata hari ini firman Tuhan mau ajar kepada kita untuk kita mengelola kehidupan kita dalam bekerja. Memang kita harus produktif, tapi firman Tuhan ajar kepada kita untuk kita menikmati hasil dari pekerjaan kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa petani adalah orang pertama yang menikmati hasil dari kesabarannya dan penantiannya? Jadi setiap orang yang bekerja, dia harus menikmati hasilnya. Uang yang kita kumpulkan bukan semata-mata hanya untuk kita tumpuk, hanya untuk kita jadikan sebuah kekayaan, tapi jadikan dia hamba yang baik, yang membawa kesenangan dan berguna dalam hidup kita. Amin. Bisa dipahami, saudaraku, untuk perkara ini? Lalu, apakah ada waktu untuk menikmati hasil pekerjaan? Sungguh hal yang sia-sia. Hati-hati, saudaraku, ya. Salomo berkata di dalam pengkhotbah ini, saudaraku, segala sesuatu sia-sia. Kekayaan, kelimpahan, ditumpuk-tumpuk. Pada ujungnya semuanya ditinggalkan. Semuanya sia-sia, ya. Sungguh hal yang sia-sia jika kita mengalami demikian. Mari ikuti teladan Tuhan yang memiliki hari untuk beristirahat dan menikmati hasil kerjanya di hari Sabat. Ini kan sesuatu yang seringkali dipergunjingkan oleh orang-orang Kedar, saudaraku, yang mengatakan masa Allah bekerja, Allah istirahat pada hari yang ketujuh. Tapi inilah sebuah realita yang mau mendidik dan mengajarkan bahwa Allah menikmati hasil pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Allah berhenti bekerja setelah 6 hari Allah bekerja menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dan pada hari yang ketujuh dia berhenti, dia beristirahat. Dia ingin bersekutu, dia ingin menikmati hasil karya ciptaannya. Demikian juga saudara dan saya, Tuhan mau kita jangan hanya sekedar kejar sesuatu di dunia ini, tapi biar kita juga boleh menikmati dari hasil pekerjaan kita. Ada waktunya kita beristirahat, kita menikmati jadi jerih lelah kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, next, lanjut kedua. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa mengelola dengan baik pekerjaan kita. Memang yang membedakan antara orang hidup dan orang mati adalah produktivitasnya. Tapi saudaraku, yang kedua yang Tuhan tekankan, mengelola pekerjaan dengan baik. Ayat pengkhotbah pasal 9 ayat 8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudaraku, pakaian putih di dalam Alkitab selalu identik berbicara tentang kekudusan. Wahyu menggambarkan di sorga nanti semua orang percaya akan berpakaian putih yang berkilau-kilauan, yang menunjukkan sebuah kesucian, kekudusan hidup. Ya, dan dikatakan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, biar senantiasa ada minyak. Bicara minyak ini bicara tentang pengurapan Tuhan. Bicara minyak ini bicara tentang perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, di atas kepala kita. Hal yang kedua yang ditekankan firman Tuhan, saudaraku, bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik, mengelola kehidupan kita dalam bekerja seperti apa yang Tuhan kehendaki. Harus menjaga kesucian, menjaga kekudusan, menjaga perkenanan
perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, ini memang sebuah tantangan yang berat, ya. Karena di dalam dunia ini tidak seperti di dalam Alkitab. Kalau di dalam Alkitab, hitam dan putih, jelas. Gelap dan terang, jelas. Tapi saudaraku, dalam realita kehidupan, bahkan di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, seringkali kita diperhadapkan kepada keadaan tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu. Tidak gelap, tidak terang, tapi remang-remang. Dibilang dosa, enggak dosa. Dibilang enggak dosa, ya berdosa. Itu realitanya kan. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya, yang terpenting dalam kehidupan kita ketika kita mengelola kehidupan kita dalam bekerja untuk menjadi orang yang produktif, untuk menjadi orang yang berguna, tetap utamakan, jaga kekudusan hidup dan pengurapan Tuhan, perkenanan Tuhan di atas kepala kita. Next, lanjut saudaraku. Di dalam dunia kerja banyak godaan, ya, di dalam dunia bisnis ada banyak pencobaan untuk seseorang percaya kompromi dengan imannya. Alih-alih mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka seseorang tergoda untuk menurunkan standar hidupnya dari firman Tuhan. Garis bawahi kalimat terakhir saudaraku. Untuk menurunkan standar hidupnya dari firman Tuhan. Saudaraku, waktu dunia ini diciptakan, Allah memerintahkan manusia untuk mengelola dan mengawasi bumi ini. Mengelola bumi, tapi bukan dengan caranya manusia. Mengusahakan bumi, bukan dengan standarnya manusia. Bekerja, tapi bukan dengan prinsipnya manusia. Standarnya, ukurannya harus semua sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengelola dan mengusahakan bumi justru bukan dengan caranya Allah, bukan dengan standarnya Allah, tapi justru yang menjadi ukuran adalah dirinya sendiri. Yang dikejar, yang penting untung, yang penting cuan, yang penting kaya, yang penting dapat banyak duit. Akhirnya apa? Jauh sekali dari standar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita saudaraku, untuk di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah pencobaan dunia ini. Yang saya katakan tadi saudaraku, di dunia bisnis ini enggak hitam, enggak putih, di tengah-tengah. Tapi kita orang-orang percaya mau ambil satu komitmen hari ini. Yuk, biar kita boleh menjadi orang yang mau berkata, kalau itu abu-abu, maka kita tahu itu adalah hitam. Kalau remang-remang, berarti itu adalah kegelapan. Jangan kompromi dengan dosa di dalam keuntungan yang kita cari. Amin. Ini memang gak mudah saudaraku. Ya. Tadi pagi saya lebih dalam lagi, tapi gak apa-apa saya buka saja ya. Hari-hari ini kan sudah menjadi, apalagi kita di Indonesia gitu kan. Jual barang bajakan, jual barang-barang seludupan, jual barang-barang KW, apalagi kolusi dengan aparat penegak hukum, kolusi dengan aparat bea cukai, apalagi aparat-aparat negara. Itu kan biasa di Indonesia. Betul? Itu yang disebut dengan saya katakan tadi, di dunia bisnis seringkali nggak seperti Alkitab, hitam dan putih. Bersyukurlah kalau saudara hari ini punya bisnis, punya usaha yang betul-betul putih, betul-betul terang. Berbahagialah. Terkadang orang yang sudah kecemplung, mau keluar juga susah, karena itu pekerjaannya, itu bakul nasinya. Kalau cabut sekarang kan hancur. Tapi realitanya itu enggak hitam, enggak putih. Dulu saya bekerja di custom clearance, di kepabeanan. Itu enggak hitam, enggak putih, saudaraku. Bayar pajak
bayar. Tapi bayarnya ya under value. Invoice-nya dirubah. Packing list-nya dirubah. Barang ada 2000 koli, dibilang 1000 koli. Itu kan semua sudah menjadi, sudah menjadi biasalah di dalam dunia bisnis di Indonesia. Tapi saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengelola, diberikan kepercayaan untuk menjadi orang yang produktif. Mengelola dan mengusahakan bumi ini, tapi dengan standarnya kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut bacanya ya. Menjaga kesucian di tempat kerja kita, di tempat bisnis kita, merupakan hal esensial, hal yang utama, hal yang hakiki, agar bisnis dan pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Hari ini coba kita cek and recheck kepada pribadi kita sendiri. Apakah bisnis saya, pekerjaan saya itu sungguh-sungguh membuat hati Tuhan senang, memuliakan Tuhan, atau masih abu-abu? Kalau hari-hari ini kita dalam kondisi seperti itu, saya juga nggak bilang, kalau gitu tutup bisnismu hari ini, besok bertobat. Oh enggak seperti itu ya. Nggak semudah itu saudaraku. Saya katakan tadi, kalau bangkrut juga, saudara nggak punya apa-apa juga repot juga. Ntar gara-gara Pak Pendeta Haryanto nih, gue jadi bangkrut nih gitu ya. Nggak begitu saudaraku. Tapi berdoalah, minta sama Tuhan. Dia yang punya bumi. Berdoa sama Tuhan. Supaya kita bisa keluar dari ikatan belenggu pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bisa punya bisnis, punya pekerjaan yang baik. Sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Satu prinsip saudaraku, biar kita boleh menjaga kekudusan dan pengurapan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir saudaraku, next. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 bagian awalnya tadi bilang begini saudaraku. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini persis sama seperti yang diungkapkan di perjanjian baru. Aduh saya jadi lupa. Kolose pasal 3 ayat 23 kalau nggak salah. Ya, yang berkata bahwa apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini prinsip yang ketiga, saudaraku. Ya, melakukan yang terbaik, memberi pekerjaan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Apa yang kita kerjakan adalah bekerja yang terbaik. Best work. Ini mudah buat orang-orang yang bekerja dalam usahanya sendiri. Ya iya dong, bisnisnya sendiri. Dia akan bekerja sebaik mungkin. Tapi persoalan ini akan muncul buat orang-orang yang masih jadi karyawan, apalagi karyawan yang rendah, yang tidak diperhatikan sama pimpinan, yang tidak dianggap sama bos. Mungkin kita juga menganggap bahwa pekerjaan kita ini kecil, pekerjaan kita ini rendah, pekerjaan kita ini tidak seberapa, pekerjaan kita ini sepele. Apakah kita masih bisa untuk melakukan yang terbaik dalam kita bekerja? Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, saudaraku. Prinsip yang ketiga. Untuk kita bisa mengelola pekerjaan kita dengan baik. Yaitu lakukan, berikan pekerjaan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk pekerjaanmu. Jangan jadi orang mediocre. Jangan jadi orang yang kerja asal-asalan, rata-rata. Alah, yang penting selesailah. Yang penting gua kerjain lah. Yang penting bos lihat gua kerjalah. Saya mau bilang saudaraku hari ini, yuk jadilah orang yang bekerja dengan melakukan yang terbaik. Apa yang ada pada tanganmu, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jangan anggap itu bekerja untuk bosmu. Tapi anggap apa yang kau kerjakan itu untuk Tuhan.
Saya percaya saudaraku bahwa setiap kita masing-masing diberikan talenta, diberi kepercayaan oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi nggak perlu kita jadi iri hati. Oke, next. Kita baca dulu ini ya. Pekerjaan yang Tuhan percayakan pada setiap orang itu berbeda-beda. Saya katakan tadi saudaraku, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Setiap kita masing-masing berbeda. Tuhan percayakan, ada yang dikasih besar, punya usaha besar, punya pekerjaan yang hebat, punya pekerjaan yang tinggi, yang dihormati orang. Ada juga tapi kita yang mungkin hanya terima pekerjaan yang kecil, kita hanya memiliki satu usaha yang kecil. Tapi saudaraku, dari semuanya itu, percayalah saudaraku, itu adalah sebuah kapasitas yang Tuhan percayakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Tetapi seringkali banyak orang yang membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Lalu merasa iri, merasa tidak puas, dan pada akhirnya tidak memberikan yang terbaik pada tugas dan tanggung jawabnya yang sudah dimilikinya. Akhirnya memilih untuk jadi orang mediocre. Kenapa? Karena merasa bahwa pekerjaannya terlalu kecil, pekerjaannya sepele, pekerjaannya nggak dianggap orang, pekerjaannya tidak dihargai pimpinan atau tidak dihargai bos. Lalu bekerja asal-asalan. Saya mau bilang hari ini saudaraku, prinsip yang ketiga yang hari ini firman Tuhan ajar kepada kita. Dalam mengelola kehidupan kita dalam bekerja. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kau kerjakan? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekecil apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Karena Anda tidak tahu kapan promosi dari Tuhan itu akan datang. Saya mau kasih satu contoh supaya saudara mengerti tentang perkara ini. Saudaraku, ada seorang di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian dicatat seorang yang bernama Yusuf. Seorang anak manja, seorang yang begitu dikasihi oleh ayahnya, lebih dicintai daripada saudara-saudaranya yang lainnya. Tapi saudaraku, dalam sekejap mata, tiba-tiba dia dicelakai oleh saudara-saudaranya, dia hampir saja dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi akhirnya dia dibuang, dijual, jadi budak di tanah Mesir. Dari seorang anak manja, lalu saudaraku menjadi seorang budak. Saudara bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau kita dalam posisi seperti Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menjadi orang yang meratapi nasib, menyalahkan saudara-saudaranya? Atau kita akan menjadi orang-orang yang tetap akan terpuruk karena kita sekarang statusnya jadi budak? Budak zaman dulu beda loh saudara ya. Jangan saudara pikir kayak pembantu rumah tangga zaman sekarang. Ada hak cuti, ada macam-macam ya hak-haknya. Sekarang dulu yang namanya budak itu ya budak, nggak punya hak hidup selain daripada melayani tuannya. Yusuf di dalam keadaannya, statusnya yang baru, hanya sebagai seorang budak, tapi dia tetap lakukan yang terbaik. Sampai akhirnya Potifar melihat dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena semua yang dikerjakannya dibuat Tuhan jadi berhasil. Dia lakukan yang terbaik apa yang dia bisa kerjakan. Sampai dia diangkat menjadi kepalanya budak. Semua di dalam rumah tangga Potifar, di keluarga itu, semua diatur oleh Yusuf. Hanya ada 2 perkara. Istrinya dan makanannya Potifar yang tidak diurus oleh Yusuf. Tapi yang lainnya semua diurus oleh Yusuf. Kenapa? Karena dia bekerja yang terbaik yang dia bisa lakukan. Tapi tiba-tiba dia difitnah sama istri Potifar. Lalu dibuang ke penjara. Bisa bayangkan saudaraku? Ketika dia jatuh dalam penjara, apakah dia meratapi nasibnya? Lalu dia kecewa sama Tuhan, lalu dia gantung diri di penjara? Enggak. Apa yang firman Tuhan catat?
dia tetap lakukan yang terbaik yang bisa dia kerjakan di penjara. Sampai akhirnya seluruh penjara itu diatur oleh Yusuf. Kepala penjara tidak melakukan apa-apa lagi karena semuanya sudah diatur oleh Yusuf. Ternyata saudaraku, di mana Yusuf berada itu adalah sebuah proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan untuknya. Saya mau bilang hari ini, dengar baik-baik ya jemaat Tuhan. Terkadang tempat yang paling rendah, pekerjaan yang paling hina yang engkau sedang jalani hari ini, itu adalah sebuah batu loncatan, sebuah tempat proses Tuhan untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita naik level. Amin. Terkadang satu keadaan yang tidak nyaman, satu keadaan yang tidak kita inginkan, itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk kita naik, mencapai kepada level yang Tuhan inginkan untuk kita ada di sana. Tapi harus lewat tangga, step by step, langkah demi langkah. Nggak bisa kita tiba-tiba dari seorang anak manja langsung jadi penguasa atas Mesir. Nggak bisa, saudaraku. Yusuf dididik oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dia dilatih bagaimana untuk mengatur orang-orang yang tidak berpendidikan sebagai budak. Bagaimana dia bisa mengatur orang-orang para pejabat. Bagaimana dia mengatur tentang tata negara. Dia belajar semua tentang perkara itu. Dari mana? Waktu dia jadi budak. Waktu dia ada di dalam penjara. Sampai akhirnya ketika dia dipertemukan oleh Firaun. Hanya dalam waktu 3 menit. Ceritanya tahu dong. Ada si Firaun mimpinya aja lupa mimpinya apa. Suruh panggil orang, pokoknya harus terjemahin mimpinya. Ya mimpinya apa? Ya gue lupa katanya. Pokoknya lu harus tahu. Ya semua orang bingung. Lalu si juru minum ini ingat, oh iya di penjara ada orang hebat. Namanya Yusuf, panggil. Lalu si Yusuf mulai datang. Dan dia bilang, mimpi tuanku adalah ini. Ada 2 mimpi. Yang pertama tentang lembu gemuk dimakan sama lembu kurus. Yang kedua, bulir gandum yang gemuk dimakan sama bulir gandum yang kurus. Ya, ini bicara tentang 7 tahun kelimpahan akan habis dimakan oleh 7 tahun kekeringan. Itu hikmat dari Tuhan. Nggak bisa dong Yusuf bisa tahu tentang mimpinya orang lain. Itu hikmat dari Tuhan. Tapi promosi Yusuf itu bukan hanya hikmat dari Tuhan. Promosi yang datang dari Tuhan itu karena skillnya Yusuf sendiri. Ketika ditanya, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Maka Yusuf berkata, tuanku harus mempersiapkan ini, itu. Begini caranya. Itu dari mana Yusuf bisa tahu cara mengatur negara? Ketika dia belajar ada di dalam penjara. Dia tidak mengasihani diri, dia tidak meratapi nasib, tapi dia melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan. Maka satu kali promosi Tuhan datang kepadanya dan dia diangkat menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, kita tidak tahu kapan promosi Tuhan itu datang dalam hidup kita. Bagian kita adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan saat ini, hari ini, yang ada di depan mata kita. Kerjakan itu dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Dan nanti waktunya Tuhan yang angkat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, biar kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku boleh menjadikan kita pribadi yang mengerti bahwa yang membedakan antara orang mati dan orang hidup adalah produktivitasnya. Jadi kalau kita hidup itu berarti kita harus bekerja. Kita harus jadi orang yang berguna, berdampak. Dan hari ini firman Tuhan ajar kepada kita 3 perkara. Ya, yang pertama bahwa orang yang bekerja, apa yang kita kerjakan saudaraku, biar sungguh-sungguh kita menikmati hasilnya. Ya, jangan hanya kita kerja memumpuk dan mengumpulkan, tapi kita tidak pernah menikmati apa-apa. Yang kedua saudaraku, dalam semua pekerjaan, bisnis yang kita lakukan, tetap utamakan, jaga kekudusan.
Jaga pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Jaga perkenanan Tuhan. Firman Tuhan bilang, untuk apa kita punya seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Yang ketiga, hari ini firman Tuhan ajar kepada kita, apa yang kita kerjakan, beri yang terbaik. Dalam setiap apa yang ditemukan tangan kita, lakukan yang terbaik. Semua kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Katakan pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus di hadapan kami, ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah, terpecah-pecah di atas kayu salib buat kami. Hari ini kami mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan, betapa ajaibnya kasih Tuhan buat kami. Kami percaya anugerah Allah, berkat Allah, kasih Allah di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib mengalir buat kami melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. ku nyatakan Janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku Mari jemaat kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus
sudah menyembuhkan engkau. Dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa dan kejahatan kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat kesembuhan yang kau beri, pertolonganmu haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Allahku yang baik, Allahku yang dahsyat, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini boleh bersama-sama dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh menikmati betapa baiknya Tuhan. Kami percaya saat ini yang sakit kami sudah disembuhkan. Amin. Kami percaya kami yang berbeban berat, kami yang sedang ada dalam tekanan, dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan, kecakapan baru buat kami. Dan ada jalan keluar yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah Allah, kasih Allah tercurah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya diberkati. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Dan tolong jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati.
Terima kasih untuk Bapak Gembala atas firman Tuhannya pada siang hari ini. Sambil cawan-cawan anggur dikumpulkan dan kita mau mendengarkan warta, bisa sambil mempersiapkan persembahan. Salam Jemaat GBI Katerizo, kiranya kita semua dalam pernyataan Tuhan. Warta Jemaat edisi Minggu tanggal 4 September 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening atas nama GBI Katerizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay atau rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katerizo yang telah disediakan. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari bagi bapak atau ibu untuk membawa putra atau putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite di gereja bertempat di lantai 2. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katerizokids.com. Hadirilah terobosan doa dan puasa pada hari Rabu depan tanggal 7 September jam setengah 8 malam. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi kaum muda atau mudi, mari bergabung di ibadah pemuda yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore, diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. GBI Katerizo membuka pendaftaran penyerahan anak. Bagi jemaat yang memiliki bayi untuk didoakan, silahkan mendaftar ke Sekretariat Gereja. Untuk waktu acara penyerahan anak akan diinformasikan lebih lanjut. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Gabriel Jefferson dan Saudara Jonathan Gunawan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu atas kehidupan setiap kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan kami membawa persembahan perpuluhan kami, persembahan mingguan kami Bapa. Biar Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Kamu berikan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan biar persembahan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Kamu memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu bisa bawa persembahan dari sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari berikan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi puji Tuhan, selamat ulang tahun buat Saudara Gabriel Jefferson dan Saudara Jonathan Gunawan. Panjang umurnya,
sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita sambil tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Di akhir acara ibadah kami saat siang hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami boleh membawa persembahan tatangan kami maupun juga persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah bukti kasih kami dan ketaatan kami kepada firman Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan dari harta kami. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya ada pagar pelindungan-Mu membungkus setiap kehidupan kami. Keluar masuk kami dari rumah kami dimanapun kami berada, bahkan setiap usaha dan pekerjaan kami, Tuhan pagari dengan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dengan penuh sukacita berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Dan bawa kami Tuhan lebih lagi setia untuk melayani Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang tambah usia. Dengan hati yang penuh sukacita kami bersyukur buat saudara Gabriel Jefferson maupun juga buat saudara Jonathan Gunawan. Mari Tuhan Kau memberkati orang-orang muda-Mu ini Tuhan. Mereka Tuhan tambahkan usia, biarlah segala harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan, melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Mari Tuhan Kau pagari dan lindungi mereka, kesehatan mereka supaya baik keadaan mereka senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kami rindukan mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati buat gereja-Mu GBI Katarizo. Kami percaya gereja ini Tuhan akan pakai menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama bertumbuh dewasa menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami boleh bersama-sama menjadi pribadi-pribadi mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa secara khusus. Mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pasca kenaikan harga BBM, Tuhan Engkau menolong supaya stabilitas nasional tetap bisa terjaga. Harga-harga barang bisa tetap terkendali. Inflasi tidak menjadi-jadi. Kami mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu buat pemerintahan kami. Berikan hikmat, kemampuan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan di daerah-daerah, aparat penegak hukum. Berikan kewibawaan, kemampuan kepada mereka untuk tetap menjaga stabilitas nasional dengan baik, untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Anugerah-Mu tercurah buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kehidupan kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan. Biar tangan Allah ada di atasnya, membuat apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Biar Tuhan limpahkan berkat-Mu dan anugerah-Mu. Tuhan kami berdoa, mari Engkau memberkati secara khusus. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi keluarga yang berbahagia. Keluarga yang penuh sejahtera Tuhan. Kasih Allah mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Penuh kebahagiaan. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha.
Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.